وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, para peserta kajian Ramadan dan juga serta kajian i'tikaf Al-Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Saya ingin menyapa teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, dengan mengucapkan salam. Salamnya ahli surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam ini sangat penting. Ya. Salam itu adalah ibadah. Salam ini adalah doa. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam satu ayat di dalam surat Yunus dikatakan demikian. Ya. Para penghuni surga senantiasa mereka menebarkan kedamaian. Ya. Dan syiar mereka di dalam surga adalah salam. Ya. Dan salam ini adalah ibadah serta doa. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ya. Kemudian wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Lalu kemudian ada lagi ayat yang mengatakan tentang malaikat yang memberikan atau mengucapkan salam kepada para penduduk surga, terutama yang masuk ke dalam surga bersama keluarganya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Jadi luar biasa, ya. Salamnya orang Islam ini istimewa. Ya, dia adalah doa mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keselamatan, kemudian dia akan menjadi syiarnya para penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua, ya, diizinkan Allah, ya, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, para peserta kajian Ramadan dan i'tikaf, ya, dan juga pemirsa Imania TV, Laboratorium Dakwah Pondok Pesantren Budi Mulia Yogyakarta. Malam hari ini kita akan mengkaji sedikit, ya, tentang ayat-ayat Allah, sunnatullah, ya, yang ada di alam semesta. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ayat-ayat, ya. Kenapa Al-Quran ini berisikan komposisinya itu adalah ayat dan surat? Ada filosofinya, ya. Ayat itu artinya tanda, signs, ya, bukan sains, ya, tapi sign, S-I-G-N, sign, itu tanda, ya. Ayat, kalau kita bicara tentang ayat, itu dia berarti suatu tanda, suatu monumen, suatu isyarat, ya, kemudian juga satu rangkaian kata yang memiliki kekuatan, ya, kekuatan redaksi, redaksional, kekuatan makna, dan kebenaran.
Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat Allah ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali diungkapkan dalam banyak konteks. Ya, kalau kita lihat ya Anda mudah sekali ya searching terutama para mahasiswa ini ya, buka Maktabah Syamilah. Tulis keyword ayatina. Ya, akan keluar. Ya, di situ hasil dari search engine-nya itu ada 33 hasil. Artinya 33 ayat. Di dalam Al-Quran yang menggunakan term ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Dan ini ayat-ayat ini maknanya sangat luas cakupannya. Dan konteksnya berbeda-beda. Ya. Misalnya, ya, kalau kita mulai dari urutan yang pertama, urutan mushaf, ya, itu surat Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Ya. Rasul di antara kalian yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Nah, dari konteksnya jelas, ayat-ayat yang dibaca oleh para rasul ini adalah ayat-ayat kitab suci. Ya, karena tugas utama seorang rasul adalah menyampaikan ayat, ya, menyampaikan tabligh in alayya illal balagh, ya, in alayka illal balagh, ya, senantiasa menyampaikan ayat-ayat itu. Jadi ayat-ayat dalam artian kitab atau ayat suci yang ada dalam kitab suci. Konteks lain misalnya dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika kamu melihat orang-orang ya yang membicarakan tentang ayat-ayat kami. Maksudnya apa membicarakan itu? Membicarakan ya al-khawd di situ adalah mendustakan. Ya, mendustakan ayat-ayat kami. Ya, itu bisa dua pengertian, ayat yang tertulis misalnya dalam wahyu maupun ayat-ayat yang ada di alam semesta. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ya, konteks lain dalam surat Al-An'am ayat 157, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Ini juga masih berkaitan dengan apa? Tanda-tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat di situ merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kebenaran dari Allah taala yang didustakan oleh orang-orang kafir. Ada lagi misalnya surat Al-A'raf 175, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Ayat-ayat kami yang telah kami berikan kepada seorang hamba yang kemudian hamba itu terlepas dari ayat-ayat itu. Lalu kemudian dia diikuti oleh syaitan, fatba'ahu syaitan fakana minal ghawi. Ya, ini berkisah tentang ulama dari kalangan Bani Israel yang dia telah mendapatkan ayat-ayat Allah lalu kemudian dia berlepas diri atau dia mengingkari misi atau tugas keulamaannya untuk menjaga ya isi kitab suci, dan dia berkhianat. Ini mengkhianati ilmu, mengkhianati wahyu. Nah, itu ayat-ayatnya adalah ayat-ayat kitab suci konteksnya. Ya. Ada juga ayat yang mengatakan idza tutla alim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u laqulna mithla hadza. Nah, ini rangkaian ayat Al-Qur'an yang diingkari oleh orang-orang kafir yang mereka mengatakan kami sudah mendengar ini. Ayat ini. Ya, kalau kami mau kita bisa mendatangkan atau membuat ya hal yang serupa. Ya, ayat serupa. In hadza illa satirul, mereka menuduh bahwa Al-Qur'an itu tidak lain adalah mitos-mitos, legenda-legenda dari masa lalu orang-orang terdahulu. Nah, itu termasuk banyak sekali. Ya, hampir mirip. Intinya apa? Dari beberapa ayat ini, saudara, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat ini bisa bermakna dua, ya. Yaitu apa?
yang menunjukkan kepada sunnatullah yang ada pada alam semesta, sunnatullah kauniyah, dan sunnatullah al-ijtimaiyah dalam bidang sosial. Ya, dalam bidang sosial itu sudah kita kaji secara singkat ya dari pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena memang Allah menyatakan sendiri di dalam surat Fussilat ya. Dalam surat Fussilat Allah Taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Ya, hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya, itu dalam surat Fussilat ayat 53. Kami akan senantiasa ya, fi'il mudhari, senantiasa saat ini dan masa yang akan datang terus-menerus memperlihatkan, menunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami. Nah, ini berapa? Fil afaq, satu yang ada di alam semesta, afaq, wa fi anfusihim yang ada di dalam diri mereka, ya, diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar. Nah, ayat-ayat kami ya, perhatikan baik-baik. Di surat Fussilat 53 ini itu menggabungkan dua jenis ya, dua macam ayat Allah yang kita kenal dengan sunnatullah ya. Ini bukan lagi ayat teknis dalam pengertian apa? Ayat Quran itu definisi ayat adalah rangkaian kata-kata yang menghimpun suatu makna, hukum dan hikmah yang mana satu ayat itu adalah mukjizat dari Allah Ta'ala yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang kafir Quraisy misalnya. Itu pengertian ayat yang umum, yang populer yang kita ketahui. Karena itu ayat Quran maksudnya. Tapi ayat di sini itu lebih besar atau lebih umum lagi pemahamannya, lebih luas daripada ayat Al-Quran itu. Yaitu apa? Ayat yang ada di afaq dan ayat yang ada fil anfus. Nah, para ulama misalnya ya banyak yang menulis, terutama cendekiawan-cendekiawan intelektual yang dulu mendirikan Triple IT misalnya, International Institute of Islamic Thought, yang berpusat di Virginia, ya, Amerika Serikat. Satu lembaga think tank pemikiran Islam yang mempromosikan islamisasi sains, islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi ilmu sosial. Ini dimotori atau didirikan oleh Profesor Ismail Raji Al-Faruqi, asal dari Palestina, yang hijrah di Amerika dan beliau guru besar di Amerika. Ya, itu Profesor Al-Faruqi ini mendirikan Triple IT. Misi utamanya adalah membuat satu proyek besar peradaban Islam di awal abad ke-15 Hijriah. Karena berdiri tahun 1400 Hijriah. Ya, 1400 Hijriah itu menandakan awal kebangkitan Islam. 1401 udah masuk berarti abad 15 Hijriah kan. Dan kita sekarang 1441. Berarti sudah 41 tahun lembaga ini berdiri. Ya, subhanallah. Menandakan adanya apa yang dikenal dengan di dunia barat itu disebut dengan revivalisme Islam. Ya, satu kelompok intelektual cendekiawan dunia muslim yang hendak mengembalikan revivalisme Islam atau kebangkitan Islam, kejayaan Islam. Nah, mereka berangkat untuk apa? Untuk bagaimana melakukan reinterpretasi terhadap Al-Quran, tetapi dengan pendekatan sains. Ya. Nah, sanurihim ayatina ini menurut kelompok atau ilmuwan-ilmuwan di Triple IT itu mengatakan bahwasanya ayat-ayat itu adalah ayat-ayat afaq itu adalah ayat-ayat sunnatullah kauniyah. Dan fi anfusihim itu adalah ayat-ayat sunnatullah ijtimaiyah, sosial. Jadi sunnatullah itu ada dua. Ya, ini kalau disimpulkan ayat ini. Jadi sunnatullah yang isinya ayat-ayat tentang alam semesta, ini yang disebut dengan makrokosmos.
dan ayat-ayat Allah yang berbicara tentang hukum-hukum sosial, ya termasuk dalam ekonomi, termasuk dalamnya politik, yang membangun peradaban manusia. Itulah disebut dengan sunnatullah ijtimaiyah, ya tentang konsep taghir, taskhir, ya kemudian apa namanya tamkin, ya kemudian banyak lagi konsep-konsep sunnatullah ijtimaiyah itu. Nah ini yang digabungkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini luar biasa, satu-satunya kitab suci ya yang bersumber langsung otentik dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah ya merupakan gabungan dari ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta kauniyah ya lalu dipadukan dengan ayat-ayat ijtimaiyah atau sunnatullah ijtimaiyah ini yang memberikan solusi, memberikan diagnosa bagi problem-problem sosial, problem kemasyarakatan yang dihadapi oleh manusia di sepanjang zaman. Dan Quran menjadi solusinya. Nah, ayat-ayat ini dihubungkan oleh siapa? Ada ayat di alam semesta, ada ayat makrokosmos, ada ayat mikrokosmos. Ya, dunia manusia dan alam semesta ini. Ini dihubungkan oleh apa? Oleh Al-Quran. Ya. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan menulis apa? Ini membuktikan bahwasanya apa? Allah ingin mengatakan cukuplah dengan kesaksian Tuhanmu. Ya, dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini mestinya sudah menjadi suatu mencukupi kita semua untuk bisa mengkaji, mempelajari, ya, dan mengambil banyak sekali hikmah pelajaran dari ayat-ayat kauniyah maupun ijtimaiyah. Nah, jadi Al-Quran ini, ya, peristiwa nuzulul Quran ini adalah peristiwa yang sangat besar yang menyingkap seluruh rahasia alam semesta dan rahasia alam sosial manusia. Ya, makrokosmos dan mikrokosmos itu, saudara. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu Allah mengatakan apa? Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Ya. Sebelum tadi Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq ayat 53 surat Fussilat. Di ayat 41 ya. Di rangkaian ayat 40, 41, lalu 42 ya, kita akan membaca rangkaian ayat yang luar biasa. Ya, apa bunyinya? Sungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, yulhiduna fi ayatina. Apa? Melakukan ilhad. Ya, ilhad ini kan kalau dalam arti kontemporer sekarang itu apa perbuatan atau pemikiran ateisme, mengingkari ayat-ayat kami. Itu dalam Al-Quran disebutkan istilah yulhiduna fi ayatina. Ya, tapi bukan dalam pengertian ateisme seperti yang modern. Tapi dia adalah pengingkaran terhadap segala sesuatu yang bersumber dari wahyu. Itulah ilhad di ayat. Nah, gerakan ilhad di dunia kontemporer, dunia modern, yang mengingkari wahyu sebagai sumber pengetahuan bagi manusia, ini adalah tantangan bagi umat Islam. Ya, tantangan bagi umat Islam. Karena kalau di Barat, mereka menentang wahyu, menentang Bible misalnya, ya, kemudian menuduh kitab suci atau Bible itu bertentangan dengan sains, ya itu hak mereka dan mereka sudah teliti itu, mereka wajar mengatakan itu karena menurut pembuktian mereka, ya hasil penelaahan mereka, ahli-ahli yang kritis terhadap Bible yang melahirkan suatu apa namanya karya suatu ilmu penafsiran teks Bible, kitab suci dalam Kristiani maupun Yahudi, ya karena Bible ini kan ada perjanjian baru. Yang lama itu Yahudi, Tauratnya, dan perjanjian baru itu ya Injil. Nah, itu melahirkan karya yang apa? Yang mengkritik kitab suci. Dengan kritik sejarah, dengan kritik teks, kritik budaya, kritik sosial, dan lain sebagainya. Karena mereka memandang bahwa yang disebut dengan Bible itu bukan kitab suci murni.
bukan wahyu Tuhan murni 100%, tapi dia adalah ungkapan kata-kata yang ditulis oleh manusia yang seolah-olah menggambarkan spirit dari Tuhan, ya, yang melibatkan emosi, melibatkan kondisi sosial, penulis, pengarang Bible, dan melibatkan situasi-situasi yang khas pada masa itu, yang itu terbawa dalam alam pikiran para peneliti, dan itu bisa dibaca dalam tulisan-tulisan mereka yang disebut dengan Bible itu. Nah, kalau untuk Al-Quran tidak cocok dikatakan sama dengan Bible. Dan Al-Quran kata-katanya, redaksionalnya, ya, wordingnya, ya, wording itu apa ya? Redaksionalnya, ya, pengucapannya atau penulisan dan pembentukan katanya itu tidak ada unsur campur tangan manusia. Ya, apa kata Allah dalam surat apa itu? Ya, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin, ya, thumma laqata'na minhu al-watin fama bi ahadin minkum bihajizin. Sama ya itu. Itu dalam, kalau tidak salah, surat Al-Haqqah, ya. Surah 9 mungkin, ya. Ya, seandainya Muhammad itu, ya, membuat kata-kata sendiri, ya, lalu dinisbatkan kepada kami, taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik, ya, tali ulat leher, ya, Muhammad itu, dan kami akan potong urat nadinya. Subhanallah, ya. Jadi diancam Rasulullah itu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Ya, ketika membaca Quran aja, ketika turun wahyu, kata Allah, jangan kamu gerak-gerakkan lisanmu, ya, untuk kau bersegera, ya, supaya tidak confuse, tidak bercampur dengan bacaan yang dibawa oleh Jibril bersumber dari Allah Ta'ala. Ya, kamu dengarkan saja, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ya, jangan sampai ada confuse, orang memahami ketika terjadi proses pewahyuan itu, ya, ada tercampur dengan kata-kata Muhammad atau bahkan dengan kata-kata Jibril alaihissalam. Nah, ini ditolak oleh Al-Quran. Ya, kemungkinan-kemungkinan itu ditolak oleh Al-Quranul Karim dengan menyatakan bahwa bagaimana sesungguhnya. Nah, disitulah tidak ada peran sama sekali bagi manusia dalam proses pewahyuan Al-Quranul Karim ini. Ya, subhanallah. Nah, itu yang terjadi, teman-teman, yang dirahmati. Makanya di situ dikatakan apa? Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Orang-orang yang melakukan gerakan ilhad, kalau dalam kita kontekstualisasikan dalam kondisi saat ini, ya, termasuk dari zaman dulu, zaman Rasulullah, itu gerakan ilhad, menolak wahyu sebagai sumber pengetahuan manusia yang valid dan terjamin kebenarannya, itu sudah lama, sudah dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah. Ya, diperparah lagi oleh kaum ahli kitab, ya, di Madinah. Diperparah lagi oleh munculnya orang-orang munafik yang sama juga menyebarkan ilhad fil ayat. Mereka itu, kata Allah, la yakhfauna alaina. Mereka tidaklah bisa bersembunyi dari kami. Ya. Kemudian apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Punya orang-orang yang mengingkari, ya, peringatan dari kami ini. Ketika datang kepada mereka peringatan itu, yaitu Al-Quranul Karim, Allah menegaskan dia, Quran ini adalah kitabun aziz. Ya. Mungkin kita baru ngeh ini kalau ada sifat Al-Quran kitab aziz. Ya. Nah, kitabun aziz, kitab yang mulia. Bukan hanya kitabun karim, kitabun hakim, uhkimat ayat, tapi kitabun aziz. Artinya apa? Berharga. Berasal dari kata apa? Izzah. Yang artinya adalah penjagaan dan perlindungan dari Allah. Ya, Quran ini dijaga, dilindungi oleh Allah. Ya, karena dia barang berharga, ya, turun dari Allah, pasti dijaga oleh Allah.
keotentikannya, ya, keaslian dijaga oleh Allah karena dia adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Dan Al-Aziz itu, ya, dalam bahasa Arab artinya apa? Orang yang selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Ya, Al-Aziz, ya, biasanya untuk raja, untuk pejabat tinggi, yang mana ucapannya itu, wah, itu nafid, ya, apa itu nafid itu pasti dilaksanakan, ya, tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya, maka makna Kitabun Aziz adalah kitab Al-Quran adalah kitab yang sangat berharga, sangat mulia, dan hujah-hujah Al-Quran, baik dalam aspek ayat kauniyah maupun ayat ijtimaiyah, sunnatullah dalam alam semesta dan sunnatullah dalam urusan sosial kehidupan manusia, itu tidak bisa terkalahkan dan tidak bisa ditandingi. Itu makna wa innahu lakitabun aziz. Dan Allah menegaskan di ayat 42, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada satu kebatilan pun yang datang masuk ke dalam Al-Quran, baik dari arah mukanya maupun dari arah belakang. Ya, jadi tidak ada kebatilan bisa menyusup masuk. Ya, bisa melakukan intersepsi, ya, adanya pembajakan isi Al-Quran. Tidak ada. Isi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Kitabun uhkimat ayatuhu mafussilat min ladun hakimin khabir. Allah menurunkan redaksi Al-Quran itu, kata-katanya, rangkaiannya, redaksinya itu sudah tersusun dan terstruktur dengan sangat teliti. Sehingga tidak bisa ada manusia menemukan celah sedikit pun lalu dia masuk di situ menanamkan kebatilan. Kira-kira begitu cara memahami ayat ini. Ya, tidak bisa. Mau mengganti satu huruf yang diganti diisi dengan sulaman, ya, kata yang lain, ya, dengan huruf yang lain, itu tidak bisa. Inilah kehebatan Al-Quran. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Tanzilun min hakimin hamid. Ya, Allah sudah memberikan jaminan, garansi, jaminan mutu, ya. Jaminan mutu dari Allah. Kenapa Al-Quran itu tidak akan ada kebatilan di dalamnya? Tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Ketika Quran bicara tentang sunnatullah, ayat-ayat kauniyah, maupun sunnatullah, ayat-ayat ijtimaiyah, tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Dia pasti benar. Ini jaminan mutu dari Allah. Tanzilun min hakimin hamid. Kenapa? Karena dia adalah tanzil. Ini bedanya Quran. Al-Quran itu sifatnya adalah tanzil, diturunkan. Ya, diturunkan. From top to down. Ya, top down istilahnya, disingkat, ya. Nah, bukan bottom up, bukan aspirasi dari bawah lalu ke atas. Ya, lalu Allah menurunkan. Enggak, ini top down. Dari atas ke bawah. Dan itu tidak dipengaruhi oleh, ya, unsur budaya, unsur sejarah, unsur ini macam-macam, oleh pengaruh. Makanya Quran ini murni dan dia bisa memperbaharui, ya, dia punya di dalam dirinya ini, ya, keluasan dan keluasan makna serta redaksi Al-Quran itu bisa memberikan makna yang terus diperbaharui. Itu sesuai dengan ayat sanurihim. Kami akan terus-menerus memberikan, ya, memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran, tanzil. Ya, dia turun dari Allah. Min hakimin hamid, dari Allah, zat yang maha bijaksana, yang maha kokoh dalam memberikan keputusan. Ya, Allah memberikan keputusan ini dalam Quran luar biasa. Semuanya adil. Dalam perkara hukum, perkara waris, perkara keluarga, perkara sosial kemasyarakatan. Hukum Allah itu sangat bijaksana. Makanya dikatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu untuk urusan akhirat nanti. Jadi nyambung. Keputusan Allah yang ada di dalam hukum sosial, ya, sunnatullah ijtimaiyah yang tahun kemarin, dengan ketetapan Allah dalam sunnatullah
ya di alam semesta atau kauniyah ini sama-sama berkualitasnya, sama-sama kokohnya yang tidak bisa dirubah-rubah, saudara. Inilah keistimewaan wahyu. Ya. Wahyu itu bersifat tetap, final, dan mengikat, serta otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, ini pijakan dasar kita memahami ayat-ayat sunnatullah kauniyah. Ya. Nah, ini pegangan harus kita pegang dulu nih dari awal ya. Ini epistemologinya. Ya. Ini dasar kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya narasi Al-Quran ketika dia berbicara tentang hukum alam, hukum fisika, hukum astronomi, hukum tentang takdir Allah, tentang manusia, tentang penciptaan manusia, tentang asal muasal manusia, tentang bagaimana manusia harus menjalani kehidupannya di muka bumi ini, sampai kemana, apa tujuan dari akhir daripada hidup manusia ini, lalu kemana dia akan kembali, ini semua dalam satu rangkaian yang muhkam. Yang muhkam. Ya. Makanya dalam istilah Al-Quran itu apa? Fi ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya kan? Nah, Allah membagi di dalam surat Ali Imran itu ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamatnya apa? Ayat tentang sunnatullah. Ya. Sunnatullah di alam semesta dan hukum sosial itu muhkamat. Artinya apa? Tetap tidak bisa berubah-ubah. Karena itu hukum besi. Ya. Itulah ayat-ayat muhkamat. Nah, ayat muhkamat ini hati-hati kita. Jangan kita otak-atik. Ya. Sekali kita merusak sistem ya tatanan ayat muhkamat dari Al-Quran, baik yang menyangkut sunnatullah di alam semesta kauniyah maupun sunnatullah ijtimaiyah dalam tatanan sosial kehidupan manusia, berarti kita telah merusak tatanan alam semesta. Dan inilah pangkal dan awal kehancuran manusia itu sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, itu poin lain yang ingin saya sampaikan sedikit lagi. Saya tidak ingin panjang-panjang ya. Tapi Pak Ustadz ini tidak ingin panjang-panjangnya, itu saya sudah panjang. Ya, mohon maaf. Ya, memang beginilah ya kita cara memahaminya terus seperti itu. Tidak mudah memang menjelaskan ini. Ya, harus pelan-pelan, harus runut ya. Kalau tidak bahaya. Ya, ini berkaitan dengan epistemologi. Bagaimana mendudukkan wahyu, bagaimana mendudukkan kitab suci, bagaimana mendudukkan hukum alam semesta, bagaimana hukum sosial. Ini harus runut ya. Mudah-mudahan udah kena ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya singgung adalah metode ya, cara kita memahami ayat-ayat kauniyah ya. Al-Qur'an ya, ketika menyebutkan fenomena tentang alam semesta, tentang sunnatullah kauniyah, ayat-ayat yang luar biasa itu merupakan mukjizat dari Allah. Ya, itu diungkapkan dalam konteks petunjuk bagi manusia. Ya, cara Allah ya di dalam Al-Qur'an menunjukkan sunnatullah kauniyah ini dalam bidang sains dan teknologi yang kita kenal dengan istilah itu tidak dalam bentuk yang kaku, tidak dalam bentuk yang formalitas, ya, menyebutkan hukum misalnya hukum Newton, ya hukum Pitagoras, hukum macam-macam. Nah, itu bagian dari hasil temuan manusia. Tapi kesimpulan awal-awalnya ya akar-akarnya itu sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Ketika orang menganggap bahwa bumi adalah pusat tata surya, ya, lalu menyalahkan teori yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya di dunia barat, ini dianggap sebagai teori bid'ah dan kafir. Ya, ketika
gereja percaya bahwasanya ya dunia ini datar, bumi datar, ya maka ketika ada penelitian di kalangan cendekiawan mereka menyatakan bahwa bumi ini bulat, ya maka teori seperti ini dianggap pembangkangan terhadap gereja, ya dan dihukum, ya ada persekusinya, ya mereka diadili oleh pengadilan gereja karena dulu institusi gereja di dunia barat ini adalah sebuah institusi yang sangat powerful, ya. Dia institusi keagamaan, dia institusi sosial, dia institusi hukum, dia institusi politik sekaligus juga institusi pelayanan publik, ya. Wali kota, camat, lurah, sampai raja itu harus dapat restu daripada gereja, ya. Memutuskan perkara hukum, pengadilan, perundang-undangan harus dapat ACC dari gereja. Itu dia sangat powerful. Nah, tetapi problemnya ketika kitab suci itu, ya, ini kemudian mengalami banyak problem, ya, dan ditafsirkan sepihak, ya, ada penafsiran tunggal dan menolak penafsiran di luar tafsir tunggal gereja. Inilah yang menimbulkan reaksi keras dan pemberontakan intelektual dan pemberontakan sosial, politik, ekonomi dari kelas menengah, ya karena mereka diperlakukan secara zalim, ya termasuk dari kelas menengah ke bawah, ya mereka sudah muak dan ditambah dengan transfer ilmu pengetahuan filsafat dari dunia Islam, ya yang mencerahkan akal pikiran mereka, lalu kemudian mereka akhirnya melakukan pembangkangan terhadap gereja sehingga lahirlah ya apa yang disebut Renaissance, ya Aufklärung, dan merombak semua tatanan sosial masyarakat barat yang dulu bertumpu kepada gereja, dulu bertumpu kepada teosentrisme, lalu dirubah total, ya. Gereja tidak boleh campur tangan lagi dalam urusan sosial masyarakat, ya. Maka lahirlah sekularisme, lahirlah materialisme, ya, lahirlah banyak gerakan pembangkangan dan melahirkan institusi-institusi politik, sosial, ekonomi baru yang tidak lagi mengacu kepada ajaran dogma gereja, tetapi mengacu kepada kekuatan akal pikiran manusia, rasionalisme, ya, memisahkan agama negara, ya, itu sekularisme. Kemudian mereka lalu kemudian meminggirkan peran agama dalam kehidupan ini secara total, ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, yang dihadapi oleh masyarakat barat ini tentu tidak sama dengan apa yang dihadapi oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin sejak awal interaksi dengan Quran itu selalu memadukan ya akal pikiran, naluri dan observasi manusia. Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan hasil temuan sains dan teknologi. Ya, bahkan Al-Quran selalu mendorong kita untuk berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala tatadzakkarun, ya. Bahkan untuk mendorong ya manusia ini untuk menemukan kesejatian tauhid, ya. Nabi Ibrahim memberikan contoh bagaimana sikap kritis kita ketika menyikapi fenomena alam semesta. Lamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afili walamma ra'a الشمس بازغة رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما أفلت فإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين, ila akhiril ayat, ya. Itu memberikan contoh narasi yang kritis,
Ya, Al-Quran mendorong kita justru untuk kritis, melihat fenomena alam semesta ini dan tidak pernah mengekang akal pikiran manusia. Lalu mendorong kita untuk tafakkur dan tadakkur, memadukan aspek spiritualitas dengan rasionalitas, ya, selalu memadukan antara aspek kalbu dan akal pikiran, ya, termasuk ya menerapkan sarana-sarana eh, kontemporer yang bisa membantu kita untuk apa namanya menyelami hakikat sunnatullah baik yang kauniyah maupun yang istimaiyah. Dan terakhir itu adalah bagaimana Al-Quran ini ya memberikan satu kecerdasan bagi kita. Ya, orang yang hafal Quran, orang yang berinteraksi dengan Quran, otaknya diisi dengan chip Al-Quran. Ya, ketika Al-Quran ini berbicara tentang semua fenomena alam semesta dan alam sosial manusia, ya itu kita membaca itu kan kita baca pun seperti kita lompat dari satu tema ke tema lain. Ini membuat kita cerdas. Ya, akal kita berpikir memikirkan sesuatu yang kompleks, tetapi kita menemukan jawaban atas kompleksitas masalah itu. Nah, ini yang tidak bisa kita dapat dari kitab buku-buku yang lain. Dan ketika Al-Quran bicara tentang fenomena alam semesta, astronomi, geologi, ya, penciptaan langit, bumi, penciptaan manusia itu selalu dikaitkan dengan hidayah. Digiring manusia itu untuk apa? Beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.